Melvi? Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan. Jadi kami di sini akan mengambil contoh dari PT Bank Sentral Asia atau BCA, yang kalian sudah tahu banknya itu lumayan terkenal apalagi untuk pemain berbisnis. Nah, di sini kita bandingin tahunnya. Iya, Melvina udah. Melvina, nanti Melvina ganti gue aja, tukeran ini tuh. Halo. Lanjut ya. Jadi kita ngambil tahunnya itu di tahun 2019 dan tahun 2018 dari tanggal 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2019. Di sini kita lihat pada aset kasnya mereka tuh pada tahun 2019 sebesar 16.525.427, sedangkan di Desember 2018 sebesar 21.691.443. Jadi di aset ini dia punya kas, ada giro atau current account with Bank Indonesia, lalu giro pada bank lain, current account with other bank, lalu giro pada pihak bank ketiga atau current account with other bank third parties sebesar di 2019 itu 8.788.218. Lalu pada tanggal 31 Desember 2018 itu sebesar 8.497.938. Lalu penempatan pada Bank Indonesia pada bank lain itu placement with Bank Indonesia and other banks. Itu penempatannya sebesar 31.345.793 pada tanggal 31 Maret 2019, lalu 31.082.811 pada tanggal 31 Desember 2018. Lanjut. Ini lanjutannya ada efek-efek yang diperdagangkan, terus efek-efek yang dagang pihak ketiga di tahun 2019 dan 2018, lalu atau market stable securities third parties, lalu ada efek yang dibeli dengan janji dijual kembali atau securities purchase under agreement to resell di tahun 2019 dan di tahun 2018. Lalu ada wesel ekspor dan tagihan lainnya. Kelompok wesel ekspor dan tagihan lainnya. Di sini wesel ekspor dan tagihan lainnya pada pihak ketiga itu sebesar 8.551.257 pada tanggal 31 Maret 2019. Lalu yang di tanggal 31 Desember 2018 itu sebesar 8.606.383. Lalu cadangan kerugian itu dikurangkan, cadangan kerugian penurunan nilai pada wesel ekspor tagihan lainnya atau allowance for impairment losses for bills and other receivable itu di tahun 2019 sebesar 7.926.000, lalu di tahun 2018 sebesar 5.674. Lalu di sini ada tagihan ekspektasi atau acceptance receivable itu sebesar tagihan itu ada akunnya yaitu tagihan akseptasi pihak ketiga sebesar 10.814.986 di tahun 2019, 31 Maret 2019, lalu di tahun 2018, 31 Desember 2018 itu sebesar 11.918.135. Terus cadangan kerugian penurunan nilai pada tagihan ekspektasi dikurangkan ya, antara tagihan ekspektasi dengan cadangan penurunan nilainya dikurangkan. Jadi yang 10 juta ini dikurang dengan 408.796 dan 11 juta ini dikurang dengan 335.850. Lalu tagihan deferatif atau deferative receivable.
tagihan deferatif pada pihak ketiga atau deferatif receivable third parties itu 1.441.939 pada tanggal 31 Maret 2019. Lalu di tanggal 31 Desember 2018 itu sebesar 1.039.956. Lanjut lagi terakhir. Terus ada pinjaman yang diberikan. Di bagian pinjaman di sini ada pinjaman yang diberikan oleh pihak ketiga atau loans third parties yaitu sebesar 500.319.304 di tahun 2019. Lalu di tahun 2018 sebesar 500.334.883.185. Lalu pinjaman yang diberikan kepada pihak berrelasi yaitu sebesar 936.181 pada tahun 2019. Lalu di tahun 2018 sebesar 3.216.263. Lalu semuanya ini kita jumlahkan lalu dikurangkan dengan cadangan kerugian penurunan nilai atau allowance for impairment losses of loan yaitu di tahun 2019 sebesar 13.448.901 dan di tahun 2018 sebesar 13.568.986. Lalu di sini ada kelompok piutang nasabah. Piutang nasabah atau receivable from customer di sini mempunyai akun yaitu piutang nasabah pihak ketiga atau piutang nasabah pihak ketiga atau receivable from customer third parties yaitu di tahun 2019 sebesar 4.739.000 dan juga di tahun 2018 sebesar 4.889.745. Lalu di sini ada cadangan kerugian penurunan nilai pada piutang nasabah itu dikurangkan atau allowance dikurangkan allowance for impairment losses from receivable from customer. Di tahun 2019 dikurangkan 96.874. Lalu di tahun 2018 dikurangkan 75.732. Lalu di selanjutnya ada piutang pembiayaan konsumen dan consumer financing akan dijelaskan oleh teman saya Risbe. Ya, halo. Ya, baca. Itu selanjutnya ada piutang pembiayaan konsumen pihak ketiga. Di tahun 2019 ada 7.730.232. Terus di tahun 2018 ada 7.977.737.000. Terus lalu ada cadangan kerugian penurunan nilai pada piutang pembiayaan konsumen. Itu dikurang sebesar 395.360.000 di tahun 2018 364.028.000. Kemudian ada di investasi sewa. Di investasi sewa ada investasi sewa pihak ketiga. Di tahun 2019 ada 167.675. Di tahun 2018 ada 177.831. Lalu ada cadangan kerugian penurunan nilai pada investasi sewa. Dikurang di tahun 2018 ada 3.353, di tahun 2018 ada 3.619. Kemudian ada aset keuangan lainnya. Di tahun 2019 ada 104.557.793. Di tahun 2018 90.726.070. Obligasi pemerintah di tahun 2019 ada 22.444.782. Di tahun 2018 ada sebesar 18.354.593. Biaya dibayar di muka tahun 2019 1.686.624. Di tahun 2018 sebesar 1.373.991.
pajak dibayar di muka di tahun 2019 sebesar 7.363, di tahun 2018 sebesar 6.663. Aset pajak tangguhan di tahun 2019 sebesar 2.795.604, di tahun 2018 3.147.666. Goodwill. Di Goodwill tahun 2019 ada sebesar 124.114, di tahun 2018 124.114. Kemudian aset tak berwujud selain goodwill. Di tahun 2019 ada 504.193, di tahun 2018 ada 555.217. Kemudian ada aset tetap di tahun 2019 sebesar 19.327.705, di tahun 2018 19.336.901. Aset lainnya di tahun 2019 sebesar 11.029.358. Terus di tahun 2018 13.362.330. Jumlah aset di tahun 2019 sebesar 830.550.088. Di tahun 2018 sebesar 824.787.944. Lanjut, Jeff. Kemudian liabilitas dan syirka temporer dan ekuitas. Situ ada liabilitas ada dana simpanan syariah. Di tahun 2019 sebesar 785.232, di tahun 2018 sebesar 621.315. Terus ada simpanan nasabah, giro, ada giro pihak ketiga, itu di tahun 2019 sebesar 163.562.166, di tahun 2018 165.959.295. Kemudian ada giro pihak berelasi. Di tahun 2019 ada 1.156.532, di tahun 2018 sebesar 862.658. Kemudian tabungan. Di tabungan ada tabungan pihak ketiga di tahun 2019 sebesar 318.852.609, di tahun 2018 sebesar 315.272.756. Lalu tabungan pihak berelasi. Di tahun 2019 ada 162.668 rupiah, di tahun 2018 909.045. Kemudian ada deposito berjangka yang terdiri dari deposito berjangka pihak ketiga di tahun 2019 sebesar 145.608.265, di tahun 2018 146.090.776. Lalu deposito berjangka pihak berelasi di tahun 2019 227.707, di tahun 2018 717.487. Simpanan dari bank lain di tahun 2019 5.355.366, di tahun 2018 6.494.491. Efek yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali di tahun 2019 70.445, di tahun 2018 48.111. Lalu ada liabilitas derivatif, yaitu liabilitas derivatif pihak ketiga di tahun 2019 214.872, di tahun 2018 188.934. Liabilitas ekspektasi di tahun 2019 5.796.274, di tahun 2018 5.843.486. Lanjut, Jeff.
Lalu ada di pinjaman yang diterima. Pinjaman yang diterima pihak ketiga. Di tahun 2019 ada 1.157.771. Tahun 2018 ada 2.093.475. Lalu ada efek yang diterbitkan, yaitu obligasi. Di tahun 2019 ada 239.874. Di tahun 2018 ada 239.735. Terus surat utang jangka menengah. Lalu efek yang diterbitkan lainnya. Ada di tahun 2019 ada 500.000, di tahun 2018 juga 500.000. Terus lalu ada utang pajak. Utang pajak itu di tahun 2019 ada 1.489.636.000. Di tahun 2018 ada 1.165.336. Liabilities lainnya di tahun 2018 ada 15.494.597. Di tahun 2018 ada 15.025.822. Kewajiban imbalan pasca kerja di tahun 2019 ada 6.635.953. Di tahun 2018 ada 6.406.057. Jumlah liabilitas itu di tahun 2019 sebesar 309.967. Di tahun 2018 ada 668.438.779. Lalu ada yang bukan bank dan tabungan mudrabah. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Melvi, tes suara Melvi. Melvina. Halo. Melvina belum ada suaranya, Mel. Ya udah ya Putri langsung. Ada Putri. Halo. Iya. Oke, lanjut ya. Tabungan mudarabah pihak ketiga itu pada tahun 2019 ada 320.708 rupiah, sedangkan pada tahun 2018 307.612. Terus juga ada deposito berjangka mudarabah. Terus deposito berjangka mudarabah pihak ketiga. Pada tahun 2019 itu ada 3.982.077, sedangkan pada tahun 2018 itu ada 4.188.126 rupiah. Kemudian ada bank, deposito berjangka mudarabah, efek yang diterbitkan bank, lalu investasi mudarabah antar bank. Pada tahun 2019 itu ada 100.000. Begitu juga pada tahun 2018 ada 100.000. Jumlah dana syirkah temporer pada tahun 2019 itu ada 4.402.785 rupiah, sedangkan pada tahun 2018 ada 4.555.738 rupiah. Kemudian ekuitas, di situ ada ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Juga saham biasa. Pada tahun 2019 ada 1.540.536 rupiah, dan pada tahun 2018 1.540.938 rupiah. Tambahan modal di setor pada tahun 2019 itu ada 5.548.977 rupiah, dan pada tahun 2018 ada 5.548.977 rupiah.
Cadangan revaluasi itu pada tahun 2019 ada Rp8.736.076 dan pada 2018 ada Rp8.751.748. Cadangan selisih kurs penjabaran. Pada 2019 itu ada Rp374.996 dan pada 2018 itu ada Rp380.422. Lanjut, Jeff. Cadangan perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual. Pada 2019 ada Rp908.666, sedangkan pada tahun 2018 ada Rp132.647. Lalu ada komponen ekuitas lainnya. Pada tahun 2019 ada Rp1.385, begitu juga pada tahun 2018. Saldo laba atau akumulasi kerugian. Itu di situ ada saldo laba yang telah ditentukan penggunanya. Cadangan umum dan wajib sebesar Rp1.697.052 pada tahun 2019. Begitu juga dengan tahun 2018. Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya itu ada Rp139.936.248 pada tahun 2019 dan Rp133.871.809 pada tahun 2018. Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk pada tahun 2019 ada sebesar Rp158.433.438. Sedangkan pada tahun 2018 ada Rp151.659.684. Kepentingan non pengendali pada tahun 2019 itu ada Rp93.898 dan pada tahun 2018 ada Rp93.743. Jumlah ekuitas terdapat sebesar Rp158.337.336 pada tahun 2019 dan Rp151.734.427 pada tahun 2018. Jumlah liabilitas dana syirka tahun 2019 itu ada Rp850.550.088 dan pada tahun 2018 ada Rp824.787.944. Kemudian ada temporer dan ekuitas. Lanjut, Jeff. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain atau Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income. Pendapatan dan beban operasional. Pada tahun 31 Maret 2019 dan 31 Desember 2018. Itu ada pendapatan bunga pada 31 Maret 2019 sebesar Rp15.181.626 dan pada 2018 ada Rp13.427.568. Beban bunganya itu ada sebesar Rp3.258.187 pada 2019 dan Rp2.656.046 pada 2018. Pendapatan operasional lainnya itu ada pendapatan transaksi perdagangan sejumlah Rp7.430.000 pada 2019 dan Rp552.466 pada 2018. Pendapatan dividen itu ada Rp10 pada 2019 dan Rp369 pada 2018. Keuntungan atau kerugian yang telah direalisasi atas instrumen derivatif. Pada 2019 itu ada Rp754.353 dan pada 2018 ada Rp34.290.
Pendapatan operasional lainnya, itu pada 2019 ada Rp4.019.336 dan 2018 itu ada Rp3.317.906. Kemudian pemulihan penyisihan kerugian penurunan nilai. Ada pemulihan penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan sebesar Rp1.451.991 pada 2019 dan Rp1.196.304 pada 2018. Pembentukan kerugian penurunan nilai. Ada pembentukan penyisihan kerugian penurunan nilai aset produktif sebesar Rp2.433.798 pada 2019, kemudian Rp1.384.482 pada 2018. Kemudian ada pembentukan penyisihan kerugian penurunan nilai aset non-produktif sebesar Rp0 pada tahun 2019 dan 2018. Beban operasional lainnya, itu ada beban umum dan administrasi sebesar Rp2.811.484 pada 2019 dan Rp2.790.409 pada 2018. Beban provisi dan komisi sebesar Rp358 pada 2019 dan Rp569 pada 2018. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo? Ya. Halo? Iya. Ada suaranya? Ini ya. Ada. Yofi. Ada. Oke. Ya, selanjutnya itu ada beban operasional lainnya. Nilainya dikurangi yaitu Rp5.272.702 pada tahun 2019 dan pada tahun 2018 itu Rp4.806.776. Jumlah laba operasional itu terdapat Rp7.623.357 dan pada 2018 itu Rp6.890.621. Jumlah laba sebelum pajak penghasilan pada 2019 itu terdapat Rp7.623.357 dan pada tahun 2018 itu ada Rp6.890.621. Selanjutnya ada pendapatan beban pajak. Pada tahun 2019 nilainya dikurangkan yaitu Rp1.561.914 dan pada tahun 2018 Rp1.382.094. Jumlah laba rugi dari operasi yang dilanjutkan pada tahun 2019 terdapat Rp6.069.443 dan pada 2018 ada Rp5.508.527. Jumlah laba rugi pada tahun 2019 yaitu Rp6.061.443 dan pada 2018 Rp5.508.527. Selanjutnya kelompok pendapatan komprehensif lainnya sebelum pajak, yaitu pendapatan komprehensif lainnya atas keuntungan. Nilainya dikurang pada 2019 nilainya dikurangkan Rp15.672 dan pada 2018 itu Rp0. Kerugian hasil revaluasi aset tetap sebelum pajak itu ada pendapatan komprehensif lainnya atas pengukuran kembali kewajiban manfaat pasti sebelum pajak yaitu 2019 itu Rp0 dan 2018-nya itu Rp661. Selanjutnya keuntungan selisih kurs penjabaran sebelum pajak, yaitu pada 2019 nilainya dikurangkan Rp6.326.000 dan pada 2018 itu Rp5.058. Selanjutnya keuntungan yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar aset keuangan yang tersedia untuk dijual sebelum pajak. Pada 2019 terdapat Rp1.300.825
dan pada 2018 nilainya dikurangkan Rp357.647. Selanjutnya penyesuaian lainnya atas pendapatan komprehensif lainnya yang akan direlaksifikasi ke laba rugi sebelum pajak pada 2019 dan 2018 terdapat Rp0. Jumlah pendapatan komprehensif lainnya yang akan direklasifikasi ke laba rugi sebelum pajak pada 2019 terdapat Rp1.294.499 dan pada 2018 nilainya dikurangkan Rp352.589. Jumlah pendapatan komprehensif lainnya sebelum pajak pada 2019 yaitu Rp1.278.827 dan pada 2018 nilainya dikurangkan Rp351.928. Kemudian pajak atas pendapatan komprehensif lainnya. Pada 2019 nilainya dikurangkan Rp256.361 dan pada 2018 Rp105.432. Selanjutnya jumlah pendapatan komprehensif lainnya setelah pajak. Pada 2019 Rp1.022.466 dan pada 2018 nilainya dikurangkan Rp457.360. Jumlah laba rugi komprehensif yaitu 7 juta pada 2019 Rp7.083.909 dan pada 2018 Rp5.051.167. Laba rugi yang dapat diatribusikan ke entitas induk yaitu pada 2019 Rp6.061.827, pada 2018 Rp5.508.35. Laba rugi yang dapat diatribusikan ke kepentingan non-penggali pada 2019 nilainya dikurangkan Rp384 dan pada 2018 Rp492. Kemudian kelompok laba rugi komprehensif yang dapat didistribusikan yaitu laba rugi komprehensif yang dapat didistribusikan ke entitas induk yaitu pada 2019 terdapat Rp7.083.754 dan pada 2018 terdapat Rp5.050.947. Kemudian laba rugi komprehensif yang dapat diatribusikan ke kepentingan non-pengendali. Pada 2019 terdapat Rp155 dan pada 2018 terdapat Rp220. Kemudian kelompok laba rugi per saham, yaitu adalah laba per saham dasar diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Laba rugi per saham dasar dari operasi yang dilanjutkan pada 2019 terdapat 246 dan pada tahun 2018 223 rupiah. Kemudian ada laba rugi per saham dilusian dari operasi yang dilanjutkan. Pada 2019 terdapat Rp246 dan pada 2018 Rp223. Kemudian ini merupakan laporan arus kas. Itu terdapat arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi. Yang pertama itu penerimaan bunga, hasil investasi, provisi, dan komisi pada 31 Maret 2019 itu sebesar Rp18.553.514. Dan pada 2018 itu terdapat Rp16.336.932. Kemudian pembayaran bunga. Dulu ya, saya potong dulu. Coba nanti kelompok 3 cross check lagi apakah benar itu 31 Maret 2019. Ya. Apakah 31 Maret 2019 atau 31 Desember 2019. Karena kalau memang per akhir Maret ya kan, kalau memang per akhir Maret tentu angkanya itu tidak seharusnya
berbeda jauh lah. Karena ini kan kalau yang penerimaan bunga kalau dalam 1 tahun sampai per Desember itu kan sekitar 16 jutaan. Tapi kalau misalnya hanya 3 bulan, artinya per 31 Maret, berarti kira-kira 3 per 12 kali 16 jutaan. Tapi ini kan sudah 18 juta, sudah besar, padahal baru 3 bulan. Nanti tolong cross check lagi ya. Baik, Bu. Ya, terima kasih. Siap, Bu. Sudah lanjut, Jeff. Lanjut. Silakan dilanjutkan. Siga. Masih lapor harus Kak. Ini ada pembayaran bunga dan bonus provisi dan komisi. Itu tanggal 31 Maret 2019 Rp3.269.956 dan 31 Desember 2018 itu Rp2.679.865. Next. Pendapatan dari transaksi operasional lainnya yaitu pada tahun 2019 Rp752.754 dan tahun 2018 Rp713.070. Laba rugi selisih kurs tahun 2019 itu Rp322.906. Sedangkan pada tahun 2018 berkurang Rp41.470. Penerimaan pengembalian pembayaran pajak penghasilan pada tahun 2019 berkurang Rp1.722.100 dan pada tahun 2018 Rp1.044.326. Pembayaran beban operasional lainnya yaitu pada tahun 2019 Rp7.337.411 dan pada tahun 2018 Rp7.514.365. Penerimaan pengeluaran kas lainnya dari aktivitas operasi pada tahun 2019 dan 2018 itu 0. Terus ada penurunan kenaikan aset operasi. Yang pertama itu ada penurunan kenaikan penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia pada tahun 2019 Rp1.759.137. Terus pada tahun 2018 ada Rp753.122.000. Penurunan kenaikan efek yang diperdagangkan pada tahun 2019 itu Rp832.369. Sedangkan pada tahun 2018 Rp7.208.278. Terus ada penurunan efek yang dibeli dengan janji dijual kembali Rp1.734.199 dan pada tahun 2018 Rp4.461.806. Penurunan wesel ekspor dan tagihan lainnya pada 2019 Rp18.538.000 dan pada 2018 Rp82.603. Penurunan tagihan ekspektasi pada 2019 Rp1.103.149 dan 2018 Rp386.888. Penurunan pinjaman yang diberikan pada tahun 2019 Rp4.648.566. Pada 2018 yaitu Rp2.782.487. Penurunan
piutang pembiayaan konsumen pada tahun 2019 Rp197.197, pada tahun 2018 Rp1.152.595. Penurunan investasi sewa pada tahun 2019 10.156, dan pada 2018 7.696. Penurunan piutang lainnya pada 2019 137.876, dan pada 2018 127.901. Next. Jeff, next. Oke. Penurunan kenaikan aset lainnya itu 2 juta pada 2019 2.138.760, dan pada 2018 764.004 rupiah. Kenaikan habis itu ada kenaikan penurunan liabilitas operasi, kenaikan penurunan giro dan tabungan simpanan nasabah 2019 itu 1.061.360, sedangkan tahun 2018 7.393.833. Kenaikan deposito berjangka nasabah tahun 2019 itu 840.627, sedangkan pada tahun 2018 itu 4.990.132. Terus kenaikan tabungan wadiah simpanan nasabah pada tahun 2019 163.916 rupiah, dan pada 2018 21.323. Kenaikan penurunan simpanan dari bank pada 2019 1.127.224 rupiah, dan tahun 2018 itu 1.182.153 rupiah. Kenaikan liabilitas akseptasi itu pada tahun 2019 47.212, dan pada 2018 itu 12.271. Kenaikan dana syirkah temporer itu tahun 2019 192.953, dan tahun 2018 139.965. Kenaikan liabilitas lainnya itu pada tahun 2019 682.167, dan pada tahun 2018 itu 2.021.079 rupiah. Jumlah arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi tahun 2019 itu 10.890.598, sedangkan pada tahun 2018 881.116. Arus kas dari aktivitas investasi itu ada penerimaan dividen dari aktivitas investasi pada tahun 2019 itu, sedangkan pada 2018 itu 369. Penerimaan dan penjualan aset tetap pada tahun 2019 itu 353.236, sedangkan pada tahun 2018 itu 277.331. Next. Penerimaan kas lainnya dari aktivitas investasi itu tahun 2019 16.655.162, sedangkan pada tahun 2018 itu 1.284.43. Jumlah arus kas bersih yang diperoleh dari investasi itu tahun 2019 itu 17.008.388, sedangkan pada tahun 2018 itu 1.561.005 rupiah. Terus ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Kenaikan efek yang diterbitkan
itu pada tahun 2019 itu Rp0, sedangkan pada 2018 itu 400.126 rupiah. Penerimaan pinjaman yang diterima itu pada tahun 2019 itu 14.026.440, sedangkan pada tahun 2018 itu 20.777.664. Pembayaran pinjaman yang diterima itu pada tahun 2019 itu 14.960.232, sedangkan pada tahun 2018 itu 21.781.988. Penerimaan setoran modal itu 2019 dan 2018 itu Rp0, sedangkan pembayaran dividen dari aktivitas pendanaan juga 2019-2018 itu Rp0. Habis itu penerimaan pengeluaran kas lainnya dari aktivitas pendanaan pada 2019 itu 23.530, sedangkan pada tahun 2018 itu 81.827. Jumlah arus kas bersih yang diperoleh dari digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun 2019 itu 910.262, sedangkan pada tahun 2018 itu 1.323.626 rupiah. Jumlah kenaikan penurunan bersih kas dan setara kas itu pada tahun 2019 itu 7.028.052 rupiah, sedangkan pada tahun 2018 itu 3.765.747 rupiah. Kas dan setara kas arus kas awal periode pada tahun 2019 itu 103.311.560, sedangkan pada tahun 2018 itu 83.377.439. Efek perubahan nilai kurs pada kas dan setara kas pada 2019 itu Rp276.577, sedangkan pada tahun 2018 Rp155.545. Kas dan setara kas arus kas akhir periode itu 2019 itu Rp99.560.085, sedangkan tahun 2018 79.767.237 rupiah. Next. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan atau kekurangan dari PPT kami, harap dimaklumkan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Ya, baik. Terima kasih untuk kelompok 3 ya yang sudah menjelaskan dengan sangat lengkap ya. Slide PPT-nya juga banyak dan lengkap. Baik, setelah kita mendengar tadi dari teman-temannya mengenai chapter 13, itu berbicara mengenai current liabilities, provision, dan contingencies. Saya akan refresh kembali ya, minggu lalu kan kita sudah belajar chapter 13, tapi kita refresh kembali supaya lebih mendalam ya untuk materi chapter 13, baru setelah itu semua mahasiswa membuka Google Classroom dan bisa melihat di situ ada tugas individu atau tugas mandiri yang dapat diselesaikan supaya lebih ini lagi ya, supaya lebih mendalam dan memahami mengenai perhitungan dari materi current liabilitas. Semua mahasiswa minta tolong untuk dibuka ya, semuanya dibuka bukunya, buku cetaknya, di chapter atau bab 13 mengenai current liabilities, provision, and contingencies. Jadi di materi ini, di buku Kieso ini, ada pembagian-pembagian ya untuk chapter 13-nya.
Pertama, kita membahas mengenai current liabilities, kemudian yang kedua kita membahas mengenai provisi, yang ketiga kita membahas mengenai contingencies, dan yang keempat atau yang terakhir adalah mengenai presentation atau penyajian dan analisis. Kemudian semua coba dibuka bukunya halaman 13.3. Halaman 13.3 ya. Di halaman 13.3 ini mengenai current liabilities. Jadi ada 3 karakteristik yang penting yang mendasar dari current liabilities. Yang pertama adalah present obligation. Di sini mengandung unsur untuk obligasi. Kemudian yang kedua, arises from past event, dari masa lampau. Kemudian yang ketiga, it result in an outflow of resources. Jadi berasal dari sumber dari arus kas yang keluar. Jadi kalau misalnya inflow kan ke dalam, kalau outflow itu kalau misalnya kita lihat di laporan arus kas, outflow itu yang bagian keluar, arus kas yang keluar. Kemudian di dalam buku ini ada tipikal dari current liabilities ya, ada tipikal dari current liabilities, ada 10 poin dari mulai account payable sampai dengan employee related liabilities di halaman 13.4. Next, untuk yang pertama accounts payable ya, hutang usaha. Kemudian untuk yang kedua adalah notes payable atau hutang wesel. Untuk jurnalnya, kalau pencatatannya adalah cash pada notes payable, yaitu pada saat hutang wesel awal, kemudian pada saat pembayaran bunga, interest expense pada interest payable itu biasanya di akhir ya periode. Kemudian untuk pembayaran dari hutang wesel plus bunganya itu jurnalnya adalah notes payable, interest payable pada cash karena mau membayar. Jadi kalau membayar cashnya di kredit, kemudian yang di debitnya adalah notes payable plus bunganya atau interest payable. Ada di halaman 13.5. Kemudian bagaimana jika bunganya 0, zero interest, bearing not issue. Nah ini kita lihat di catatannya, untuk pencatatannya di 13.5, tetap memakai jurnal untuk cash pada notes payable, kemudian juga interest expense pada notes payable, dan notes payable pada cash. Ya. Kemudian kita masuk ke yang ketiga adalah current maturities of long-term debt. Jadi kalau untuk maturing long-term debt, jadi jangka panjang ya untuk jatuh temponya. Kemudian yang keempat adalah short-term obligation expected to be refinanced, jadi jangka pendek. Itu halaman 13.6. Kemudian kita lanjut ke 13.8. Mengenai dividen payable, berarti hutang dividen. Jadi hutang dividen ini, di sini kita bisa mengenal istilah adanya preference dividend dan share dividend. Next, ada lagi customer advance and deposit. Jadi advance itu kan uang muka ya, uang muka dari customer dan deposit. Nah ini berkaitan dengan returnable. Kemudian yang berikutnya adalah unearned revenue. Unearned revenue itu artinya adalah pendapatan diterima di muka. Jadi kalau untuk transaksinya itu pencatatannya adalah pada saat awal itu adalah cash pada unearned sales revenue. Kemudian untuk mencatat jika pendapatan tersebut telah diterima dengan adanya transaksi atau kejadian atau sesuatu atau jasanya itu sudah dilakukan, maka kita catat unearned sales revenue pada sales revenue. Jadi contohnya kalau untuk unearned service revenue itu bisa tiket ya, tiket perlombaan, atau misalnya untuk tiket pesawat, atau untuk rental revenue, gift card ya, warranty. Nah itu kan memerlukan uang muka di awal. Berikutnya adalah sales and value added taxes payable. Jadi ini mengenai utang dari pajak penjualan. Nah, jurnalnya cash pada sales revenue dan sales taxes payable. Jadi ada pendapatan penjualan dan hutangnya, hutang pajak penjualannya. Kalau untuk merefresh dari hasil dari pajaknya itu, sales revenue pada sales taxes payable.
Ya, itu untuk hutang pajak penjualan. Kemudian untuk value added taxes payable, hutang pajak pertambahan nilai, itu sama ya, tapi hanya nama ininya aja, pajaknya. Cash di debit, kreditnya adalah sales revenue dan value added taxes payable. Itu halaman 1310. Ya, halaman 1310. Berikutnya, untuk current liabilities ini adalah income taxes payable atau hutang pajak penghasilan. Hutang pajak penghasilan. Kemudian yang berikutnya adalah employee related liabilities. Jadi untuk employee related liabilities ini tentu berhubungan dengan yang pertama adalah payroll deduction. Jadi berhubungan dengan gaji dari pegawai atau karyawan. Kemudian compensated absence yang kedua. Yang ketiga adalah bonusnya. Ya, yang ketiga adalah bonusnya. Jadi ini untuk employee related liabilities. Next kita masuk ke halaman 13. Halaman 13-15 ini mengenai provisi. A provision is a liability of uncertain timing or amount, sometimes referred to as an estimated liabilities. Provision are very common and may be reported either as current or non-current depending on the data of expected payment. Jadi provisi itu adalah liabilitas dengan waktu atau jumlah yang tidak pasti, ya, yang tidak pasti. Terkadang itu mengacu kepada estimasi liabilitas. Jadi provisi itu sifatnya adalah umum dan dilaporkan sebagai current atau non-current tanggal pembayaran yang diperkirakan. Itu adalah provisi. Kemudian 3 kondisinya apa saja? 3 kondisi yang berkaitan dengan provisi. Yang pertama adalah bahwa perusahaan akan menyajikan untuk obligasinya. Kemudian yang kedua, kemungkinan adanya arus keluar dari sumber daya perusahaan tersebut terkait dengan economic benefit. Yang ketiga adalah estimasi dari jumlah obligasi tersebut. Itu untuk provisi. Kemudian ada tipe-tipenya. Tipe-tipe secara umum provisi, halaman 13-17 ya. Jadi ada lawsuit, warranties, consideration payable, environmental, onerous contract, dan restructuring. Itu untuk tipe-tipe dari provisi. Nah, untuk masalah jaminan atau warranty, mahasiswa bisa lihat pencatatannya bagaimana secara akuntansi itu di halaman 13-19. Di halaman 13-19. Jadi untuk pencatatan jika ada jaminan ya, perusahaan tersebut menggunakan jaminan. Baik itu ilustrasi ini ya, 13-9. Halaman 13-19. Baik itu pada saat pengakuan penjualan mesin atau penjualan apapun, produk apapun dari perusahaan, atau dari pencatatan pembayaran warranty cost-nya, kemudian penyesuaian, jurnal penyesuaiannya, kemudian pembayaran cost warranty-nya. Itu bisa dilihat di ilustrasi 13-9. Kemudian yang berikutnya, halaman 13-20 itu untuk mencatat jaminan. Jaminannya ini berkaitan dengan automobile. Ya, berkaitan dengan automobile. Next, yang penting lagi di chapter 13 adalah contingencies. Ya, contingencies. Jadi contingent liabilities. Contingent liabilities, halaman 13-27 ya, are not recognized in the financial statement because they are, first, a possible obligation, not yet confirmed as a present obligation. Second, a present obligation for which it is not probable that payment will be made. Or third, a present obligation for which a reliable estimate of the obligation cannot be made. Jadi contingent liabilities itu ya tidak diakui dalam suatu laporan keuangan atau financial statement karena 3 hal tersebut. Yang pertama adalah adanya possible obligation, yang kedua adanya present obligation di mana itu tidak memungkinkan untuk pembayaran atau pembayaran yang akan dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan obligasi ya. Nah, jadi untuk
contingent liabilities guidelines ya, pedomannya itu bisa dilihat di halaman 13-16. Jadi probability-nya berapa, kemudian accounting treatment-nya seperti apa. Accounting treatment artinya secara akuntansi bagaimana nih untuk mengatasinya. Nah, untuk contingent liabilities ada tipe-tipenya. Tipe-tipenya itu di halaman 1328. Di halaman 1328. Untuk presentation and analysis atau penyajian dan analisisnya, itu kita menggunakan rasio. Rasionya itu nanti juga akan dipelajari di manajemen keuangan, tapi di akuntansi juga pelajari. Jadi rasio yang berkaitan dengan current liabilities, provision, dan contingencies itu ada dua. Yang pertama adalah current ratio. Current ratio itu formulanya adalah CA dibagi CL atau current asset dibagi current liabilities ya. Current asset dibagi current liabilities. Jadi ini untuk menganalisis ya, menganalisis adalah bagaimana frekuensi dari perusahaan tersebut. Dan tentu berkaitan dengan working capital ratio. Kemudian yang kedua adalah formula untuk menghitung rasio dari exit test atau dikenal dengan exit test ratio. Jadi ini formulanya cash ditambah dengan investasi jangka pendek atau short term investment ditambah dengan piutang bersih net receivable dibagi keseluruhannya dengan current liabilities. Ya, net receivable berarti piutang yang bersih sudah dikurang-kurang semuanya ya, jadi dapat net receivable. Tentu untuk satuannya masing-masing adalah times. Times itu artinya berapa kali, ya berapa kali. Misalnya 2 times berarti 2 kali. Berapa nih frekuensinya atau perputarannya. Jadi dua rasio inilah yang digunakan untuk melihat ya, untuk melihat bagaimana nih penyajiannya, bagaimana untuk presentasinya, analisisnya dari setiap laporan keuangan suatu perusahaan masing-masing per periode ya. Begitu untuk chapter 13. Now kita masuk ke tugas mandiri ya. Tugas mandiri ini kita masih ada waktu. Mahasiswa diharapkan untuk masuk ke Google Classroom. Saya ada upload ya untuk tugas mandiri. Coba dikerjakan dulu. Ini untuk melatih ya, melatih setiap mahasiswa supaya lebih paham. Ini chapter 13 bukan hanya teori, tapi bagaimana nih cara menghitungnya, penerapannya bagaimana. Ada perhitungannya, kemudian juga ada jurnalnya. Coba dikerjakan, harus tulisan tangan. Nah, nanti minggu depan kita bahas seperti biasa. Nanti silakan tulis di chat room namanya siapa, nomor berapa, mau menjelaskan yang mana. Ya, dapat nilai keaktifan untuk chapter 13. Minggu depan siapa yang maju? Kelompok 4. Iya, Bu, kelompok saya. Aaron, ya. Aaron kelompok 4. Ya, kelompok 4 dan timnya ya. Nah, jangan lupa Bu. Nanti di-upload, kalau bisa H-1 sudah di-upload PowerPoint-nya dan Word-nya ya di Google Classroom, ditulis nama anggotanya lengkap. Ya, Bu. Begitu. Sebelum kita akhiri bukan Google Meet. Sebelum kita akhiri Teams ini, ada yang mau bertanya baik tentang tugas ataupun mengenai tugas mandiri atau mau bertanya tentang bahan tugas kelompok atau apa saja, silakan. Kemudian saya juga mau cek ini. Jadi jumlah kita ini 34, berarti 33 orang. Nah, 33 ini yang nggak ada ini berarti Ibu. Iya. Jenita sama Lestari dia tadi tidak masuk. Berarti Jenita gara-gara sinyal kan tadi Ibu. Terus Lestari gara-gara Teams-nya. Lestari. Terus kalau Jeremy Siregar kayak baru keluar Ibu, kayak keluar masuk gitu, terus saya undang lagi kagak bisa. Jeremy-nya jaringan, Bu. Oh, Ruth udah masuk, Bu. Udah.
Udah Mas Udah, Ruth? udah. Oh iya. Jadi Lestari tadi jaringan, Jenita jaringan ya? Iya. Terus tadi itu timnya bermasalah. Iya, kalau tim bermasalah harus diurus kan, daftar kan ke ekonomi fakultas kan? Iya, benar. Karena semuanya pasti bisa Teams. Ya. Baik, Aaron jangan lupa dengan tim ya, ready ya untuk presentasi minggu Iya, depan yang Bu. bagus PPT-nya sama Word-nya ya. Iya, Bu. Ya. Ya, baik. Ada lagi yang mau bertanya tentang tugas? Berarti minggu depan masih bahas materi ini, Bu? Minggu depan kita bahas untuk chapter ini, hitung-hitungannya, terus masuk ke chapter berikutnya. Berarti Aaron ngejelasin chapter yang berikutnya, Bu ya? Ya. Iya. Aaron bukan chapter 13 lagi ya. Berarti iya, Bu. Aaron ngebahas untuk chapter 14. Membahas iya, chapter 14 ya. Jadi minggu depan itu adalah kita planningnya adalah pertama mahasiswa per mahasiswa siapa yang mau menjelaskan silakan untuk chapter 13 PR ini. Yang kedua baru Aaron dan tim maju untuk presentasi chapter 14. Begitu. Oke, Bu, siap. Iya, Bu. Ya. Baik. Ini masih ada waktu ya, masih ada waktu, langsung dikerjakan tugasnya, nggak boleh nunggu-nunggu besok-besok ya. Masih ada waktu, langsung dikerjakan. Iya, Ibu. Iya, Bu. Iya. Saya minta tolong Trimides deh pimpin doa. Jessica udah siap, Bu. Jessica terus. Jessica udah siap, Bu. Ibu, Ya. PPT sama Word kelompok 3 udah diupload ya, Bu? Nah, gitu dong. Ya, kalau bisa H-1 ya. Biar Iya, saya Bu, sambil maaf ya, cek-cek. Bu. Ya. Jessica udah siap, Bu. Jessica. Ini yang diminta Trimides. Iya, nanti ganti-gantian. Yaudah Ya. ya, oke. Ntar ganti-gantian, ya. Oke, mari semua teman-teman kita akan mengakhiri kita kelas pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri kelas, kita lebih baik dengan doa. Trimides. Ya, Bu. Trimides, bukan Ya, Bu. mengakhiri, kita masih kuliah, masih ngerjain tugas. Oh iya, kira udah akhir, Bu. Hanya bedanya offline di Google Classroom. Siap. Oke. Oh iya, itu kan lagi salah ngomong kan. Kita akan mengerjakan tugas ya teman-teman. Ya. Nah, untuk bukan mengakhiri tapi tepatnya untuk menyelesaikan tes ini dulu. Nah, kita bersatu di dalam doa, yang lain menyesuaikan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus atas kasih anugerah-Mu pada hari ini Tuhan. Ya Tuhan, kami sudah mempelajari chapter 13 ya Tuhan Yesus, berkata setiap kami yang mempelajari ini supaya bisa kami ingat, kami terapkan kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan Yesus. Dan sebelum kita mengerjakan tugas Tuhan Yesus, ampuni dosa kesalahan kami yang kami perbuat agar kami layak di hadapan-Mu Tuhan Yesus, dan berkat setiap kami yang akan menjalankan tugas kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Ya, baik semua, terima kasih ya untuk yang sudah hadir di Teams. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Iya, Trimides dan Aaron, Ya. tolong rekamannya nanti Ya, Bu. diupload ya, rekamannya diupload supaya teman-temannya Iya, yang nggak bisa ikut bisa. Subscribe channel aku, guys. Udah Bu, udah diupload. Tolong diupload ya, Devani. Oh iya, deh. Subscribe YouTube-nya. Coba sekali-sekali ini dong, diaktifin dong videonya, sekali-sekali kita foto gitu. Ayo guys, foto guys, masih ada Iya, waktu. foto terbaru. Ayo, foto terbaru. Foto terbaru di WA. Ayo guys, foto terbaru guys. Siapa yang biasanya foto Zevani ya? Devani, Bu. Siapa lagi? Ayo, Aaron aktifkan. Voihare mana minggu lalu? Devanti, Leli, Risbe, El Putri, aktifkan. Jessica. Kamera Risbe gelap, Bu.
Alasan. Pasti pakai daster ya? Masih pakai daster ya? Belum mandi. Aduh, gawat. Risbe, jangan buka kartu. Tutup kartu. Jessica, lu mana videonya? Enggak ada yang ini. Videonya nggak kelihatan. Iya, Regina aktifkan videonya. Belum, Leli belum. Risba, Jessica, Zevani, nanti gimana pakai bangku-bangku itu ya? Yang kayak bangku-bangku gitu ya? Mau bangku atau mau kotak, Bu? Terserah sih, Bu, bebas. Kotak aja, Bu. Kotak aja. Kotak aja, Dua-duanya lah Bu. kali. Hah? Oh ya udah. Kotak Ya udah deh. Ya Kotak udah. aja, ya udah deh kotak aja deh, Bu. Mbak dari request kotak boleh. Ya udah deh. Segitiga juga boleh. Diam kamu Bentar dulu, Bu, ini WhatsApp-nya kagak masuk. Bentar dulu ya, maaf ya. Lagi WhatsApp dulu, Bu. Coba siapa lagi yang belum aktif nih videonya nih? Justru on Risbe. Tetap aja kamu kan nggak kelihatan kan ya? Astagfirullah. Aron potong rambut ya? Harus tuh gelap. Berdua sekali, Risbe. Iya, Bu, jadi maba lagi. Tambah Uki 2020. Maba Uki 2020, Bu. We are world champion. 2019, Bapak, tolong. Ya, maaf ya. Ya. Oke, bentar. Apa-apa ya, Zev? Risbe mana mukamu, Risbe? Gelap kameranya. Kalau kayak Sega udah nggak maba lagi. Sega udah senior. Zega udah senior. Be, coba kasih center dulu, Be. Iya, Be, pinjam center, Be, atau apa gitu, Be, bola lampu gitu. Astaga, kalian berdosa banget. Haleluya. Kamu jangan solimi. Aku kan nggak tahu, aku kan ikan. Kirain buaya. Ikan. Sudah ya, Zev? Bentar, Ya, Bu, udah. bentar. WhatsApp-nya belum masuk, Bu, lebar. Ini mau diinin. Oke. Laptopnya nggak mau, Bu. Kalau kamera Risbe nggak aktif. Astaga. Ya, aktifin, Risbe. Nah, gitu. Kamera saya. Risbe terang. Akhirnya. Glowing. Oke, mulai ya. Semuanya. 1, 2, 3. Oke. Sebentar, Bu. Gaya Bu. bebas, gaya bebas. Sekarang gaya Bentar, bebas. Bu. Nanti lihat dulu, Bu. Nanti dihujat lagi, Bu, gara-gara mukanya dia apa. Lihat di Risbe. Apa nih laporan, Bu? Beberapa anak Bu, gitu loh, Bu. Oh ya, karena kemarin ya? Kok Risbe terus ya? Tanganmu 2 jari. Lanjut ya. Ya. Oke, mulai. Gaya Gaya bebas. ya? Oke, gaya bebas. 1, 2, 3. Udah, Bu. Oke. Thank you semua. Makasih, Bu. Ibu. Makasih, Bu. Jangan lupa kerjakan tugas ya. Makasih, Bu. Iya, Bu. Ibu Melinda. Makasih, Bu. Jangan lupa subscribe channel aku, guys. Iya. Ibu Melinda. Dadah Reni, dadah Reni. Dadah Christina. Lupa subscribe channel aku agar tidak Ambon. Terima kasih. Diam lu. Subscribe channel GBC dong. Kan diupload di situ. Kalau aku nanti. Mulu sih, Des. Apa lu? Dadah Mides, dadah Risbe, dadah Jessica. Aaron. Dadah semuanya. God bless. Dadah Grace. Bye-bye.